Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sudah lama kita tidak tatap muka ya, kita belajarnya online terus. Jadi semoga kalian sehat semuanya ya, dalam masa pandemi COVID ini. Kita selalu berhati-hati ya, tetap pakai masker kalau berjalan kemana-mana, keluar rumah dan sebagainya, menggunakan hand sanitizer ya, dan jaga jarak. Itu pesan ibu ya. Siswa-siswi yang ibu sayangi dan ibu banggakan, kali ini kita akan membahas ya tentunya materi bahasa Indonesia. Materi ini materi karya tulis ilmiah, itu adanya di kelas 11 semester 2 ya. Walaupun materi ini ada di kelas 11, jadi untuk anandaku siswa-siswi SMA Negeri 1 Tumit Jajar yang kelas 12 maupun 12 IPA maupun IPS, kalian juga butuh materi ini karena untuk penajaman materi ya. Penajaman materi tentang karya tulis ilmiah itu diambil dari materi kelas 11. Berikut untuk membahas materi ini, kalian perlu melihat dulu standar kompetensi pada materi karya tulis ilmiah ini ya. Menulis, mengungkapkan informasi dalam teknik dalam bentuk rangkuman atau ringkasan, notulen, rapat, dan karya ilmiah. Kemudian kompetensi dasarnya nih menulis karya ilmiah seperti hasil pengamatan dan hasil penelitian. Ya, nanti setelah kalian memahami materi ini, harapannya kalian itu dapat menulis karya ilmiah ya. Untuk menulis karya ilmiah ini biasanya kalian menulis pada saat kelas 11 ya. Kelas 11 nanti penyelesaiannya pada saat kalian kelas 12 itu untuk syarat mengikuti ujian biasanya ya. Kemudian indikator tidak usah itu ya. Nah, ini materinya. Materi pengertian ya. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari karya tulis itu sendiri. Karya tulis adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh siswa sebagai bagian dari persyaratan pendidikan. Nah, persyaratan pendidikan ini karena kalian masih tingkat SMA, tentunya persyaratan pendidikan ketika kalian akan menghadapi ujian akhir itu biasanya ya. Tetapi materi ini perlu kalian pelajari pada saat kalian kelas 11 ya. Kemudian, karya tulis ini dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian, kemudian hasil percobaan atau wawancara atau studi kepustakaan ya. Jadi bisa melalui observasi, penelitian, percobaan atau wawancara. Berikutnya, aturan penulisan karya ilmiah sebagai berikut. Biasanya karya tulis ilmiah itu kan terdiri dari 5 bab ya. Ini kita lihat bab pertama. Aturan penulisannya atau sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Bab 1 itu pendahuluan. Ya. Pendahuluan, kemudian isi dari bab pendahuluan itu terdiri dari 7. Yang pertama, 1.1 ada latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Kemudian 1.3 pembatasan masalah. Kemudian 1.4 perumusan masalah. 1.5 tujuan penelitian. 1.6 manfaat penelitian. 1.7 ruang lingkup penelitian. Nah, itu nanti yang akan kalian tulis diisi pada bagian bab 1 ya. Kemudian pada bagian bab 2 itu landasan teori atau kerangka pikir ya. Kerangka pikir
Di sini nanti pada saat landasan teori itu kalian akan menuliskan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang kalian bahas. Ya. Kemudian bab 3 itu metodologi penelitian, metode-metode yang kalian gunakan pada penelitian kalian tuh apa saja. Kalau metode penelitian di karya tulis kalian di tingkat SMA ini sebenarnya metodologinya sangat diharapkan masih sangat sederhana ya, masih sangat sederhana karena masih tingkat SMA, itu masih pembelajaran dasar. Kemudian bab 4-nya nanti ada pembahasan dan hasil penelitian. Ini pembahasannya apa saja nanti, kemudian dari pembahasan ini ada hasil penelitiannya. Kemudian bab 5 ini ada simpulan dan saran. 5.1 simpulannya apa, kemudian 5.2 sarannya apa. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini kalian ambil dari sumber-sumber materi yang kalian dapat, yang berkaitan tentunya dengan masalah yang kalian bahas. Kemudian ada lampiran-lampiran. Lampiran itu nanti ya banyak sekali, misal ada lampiran dokumentasi boleh ya, foto-foto, misalnya proses pembuatan sesuatu kalian foto, nanti kalian bisa masukkan pada bagian lampiran. Atau juga lampiran itu terdiri dari bagan-bagan, kalau memang ada bagan, ada peta dan sebagainya, boleh masukkan di lampiran-lampiran tersebut. Nah ini, itu rangkanya ya. Jadi setelah materi ini kita bahas, jadi harapannya dari pembelajaran karya tulis ilmiah ini, kalian nanti dapat memahami contoh karya tulis ya. Nanti akan Ibu tunjukkan contohnya, kita bahas satu-satu. Nah, harapannya setelah kalian memahami teori, kemudian kalian memahami dan melihat contoh karya tulis. Nah, jadi di sini kompetensi yang harus kalian dapat adalah kalian mampu menulis karya tulis ilmiah itu dari hasil observasi sesuai dengan aturan-aturan penulisan ilmiah. Ya. Sebenarnya aturan penulisan ilmiah itu di setiap lembaga itu pada dasarnya sama ya, pada dasarnya sama, tetapi biasanya setiap lembaga itu menentukan sendiri aturan-aturan atau sistematika pada penulisan karya ilmiah tersebut. Contoh kalau di SMA kita ya, SMA Negeri 1 Tumi Jajar, itu biasanya kita ada panduan tersendiri ya. Panduan tersendiri yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini sudah sesuai dengan panduan di lembaga kita, yaitu di SMA Negeri 1 Tumi Jajar ya. Nah, ini materi-materinya. Kemudian di sini kalian perlu melihat contoh ya. Contoh dilihat dari awal. Nah, ini di awal. Nah, dari awal kalian Ibu beri contoh ini. Ini cover luar ya, atau sampul luar. Nah, di sini ada tulisan karya tulis, kemudian judulnya apa. Kebetulan judulnya ini Ibu ambilkan contoh dari kakak kelas kalian yang sekarang sudah kelas 12 ya. Mereka mengambil judul atau mengambil masalah ini. Produksi kelanting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sumberrejo, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tahun pelajaran 2020-2021. Nah ini. Nah, jadi dari judul ini terdiri dari dua variabel nih. Dua variabel, jadi ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebasnya produksi kelanting. Produksi kelanting, tahu kalian kelanting? Kelanting itu makanan yang terbuat dari singkong ya. Enak dan murah meriah. Kemudian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sumberrejo, nah ini variabel terikat. Mengapa Ibu katakan variabel bebas? Karena variabel bebas ya, di sini untuk variabel bebas ini masih bersifat lebih umum ya. Kemudian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini
bagian dari variabel umum yaitu produksi clanting. Nah, jadi produksi clanting ini bagian atau variabel bebas dari produksi clanting itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Ini difokuskan karena kita tidak, kalau masyarakat pada umumnya mungkin nanti terlalu luas. Ini difokuskan di Desa Sumberjo saja ya. Desa Sumberjo itu harus lengkap, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, ini dibuat tahun pelajaran 2020-2021. Ya, setelah judul ini ada cover nih, ada logo. Nih, logo SMA nih ya. Logo SMA Negeri 1 Tumijajar diletakkan setelah judul itu. Kemudian penulisnya. Penulisnya karena penulisan karya ilmiah di SMA 1 Tumijajar itu berkelompok. Nah, di sini contohnya disusun oleh, ini harus ada spasi ya. Ini tidak ada spasinya. Disusun oleh gitu. Olehnya harus spasi. Ini masih menggabung. Nah, ini kalau seandainya nanti kalian itu 5 orang, berarti seperti ini, 5 orang dari nama siswa 1 sampai siswa yang kelima ditulis semua. Nah, ini kebetulan yang kemarin contohnya kelas 12 IPA 5. Ini NIS kalian ya, nomor induk siswa. Kemudian setelah penulis ini, penulisan nama-nama siswa ini, baru di sini lembaga kita, Sekolah Menengah Atas. Nah, ini SMA Negeri 1 Tumijajar. Nah, ini masih ada kesalahan. Sekolah Menengah Atas kan SMA tuh. Kalau sudah SMA langsung saja Sekolah Menengah Atas Negeri ya, kalau tidak mau disingkat. Kalau mau disingkat langsung saja SMA Negeri 1 Tumijajar. Jadi tidak usah double seperti ini. Kemudian di bawahnya Tulang Bawang Barat Lampung, tahunnya tahun 2020. Nah, ini sampul luar ya, sampul luar atau cover luar. Kemudian cover dalam atau sampul dalam. Sampul dalam juga kalian menuliskan judulnya di semua judulnya di copy paste ya dari sampul luar tadi. Sama di sini juga ada logo ya. Kemudian ada logo, di sininya dituliskan karya tulis ini diajukan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian nasional tahun pelajaran 2020-2021. Ini penulisannya jangan dicontoh ya. Ini tidak ada spasi sama sekali ya. Karena ini contoh siswa yang menulis. Nah, ini tidak ada spasi ya. Ini harus ada spasi. Karya tulis itu setiap kata harus spasi nulisnya. Ini persyaratannya. Kemudian juga nama siswanya ya. Ini karena ini kelompok 5 orang, itu 5 orang. Ini sampul dalam. Sama, ini juga dituliskan Sekolah SMA Negeri 1 Tumijajar. Langsung saja tidak dituliskan seperti ini, langsung disingkat tidak apa-apa. Ini kalau ini kan double ini pemakaiannya. Nah, itu sampul dalam. Kemudian setelah sampul itu ada persetujuan karya tulis ya. Persetujuan karya tulis karena di lembaga kita harus disetujui oleh lembaga kita nantinya. Terus siapa yang akan menandatangani? Pada halaman persetujuan karya tulis ini dituliskan judul karya tulis. Nah, judulnya ini ya, dituliskan di sini judulnya. Kemudian nama siswa, kelas dan NIS juga dituliskan di sini. Nanti kalian mencontoh ini saja kalau Ibu suruh buat ya. Kemudian hari dan tanggal persetujuan itu, ini tulis tangan tidak apa-apa di sini nanti ya. Kemudian pembimbing penulisan karya tulis kalian itu siapa? Kalau di sini kebetulan Ibu ya, guru pembimbing pada kemarin, contoh kemarin ini pembimbingnya Ibu sendiri. Nah, di sini nama Ibu, kemudian NIP-nya. Kemudian di sini ditulis sebelah kiri ini waka kesiswaan. Waka kesiswaan kita, kesiswaan ya. Saat ini Bapak Kusdalyono, kemudian NIP-nya juga gitu ya. Nah, ini adalah halaman persetujuan. Ibu sorot masih dari atas nih. Halaman persetujuan karya tulis ya, persetujuan. Nah, ini halamannya. Kemudian setelah halaman persetujuan
juga ada halaman pengesahan. Nah, ini halaman pengesahan. Di sini ada kopnya logo SMA sama logo Provinsi Lampung. Nih, pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Tumi Jajar, serta alamatnya. Nih, di bawah yang kecil ini alamatnya ya. Kemudian pengesahan. Di dalam setelah penulisan di bawah tulisan pengesahan, ini ada ditulis lagi judul karya tulis. Nah, ini juga tidak spasi, ini salah ya. Setiap kata harus dispasi. Nih ya. Dituliskan judulnya, kemudian sama disusun oleh siapa. Ini karena berkelompok dituliskan semua. Kemudian di sini, karena ini tadi pengesahan, setelah nama dituliskan ini, telah dipertahankan di hadapan penguji. Ini dispasi ya, ini tidak dispasi ini loh. Pada hari, besok pengesahannya hari apa? Kalian tuliskan di sini hari apa, waktunya ya. Waktunya itu hari tanggal maupun pukul boleh. Kemudian dan telah dinyatakan lulus atau tidak lulus. Itu tinggal dicoret. Kalau dia lulus, ya tidak lulusnya ya dicoret ya. Kemudian di sini nanti ditandatangani oleh Kepala SMA Negeri 1 Tumi Jajar, yaitu Bapak Dr. Andos Pujianta MPD dan NIP-nya. Kemudian nanti siapa yang nguji ya? Pada saat kalian menguji ujian karya tulis, ini dituliskan di nama penguji dan NIP penguji. Nah, itu adalah halaman dari awal nih, halaman pengesahan. Ini harus ada ini kalau kita mau ujian halaman pengesahannya. Kemudian setelah halaman pengesahan, tuliskan moto ya. Moto karya tulis kalian itu disusun dengan motonya apa. Kalau ini contohnya ya. Dalam proses penyusunan karya tulis, penyusun memiliki moto sebagai berikut. Adalah motonya, keberhasilan itu adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak gunung kegagalan, bahwa kalau mau sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Ini moto ini yang mencetuskan moto ini dituliskan di sini Bob Sadino ya. Kalau kalian juga boleh, tidak masalah. Atau moto itu kalau kalian ambilkan dari Al-Qur'an, dari hadis juga tidak apa-apa ya. Yang penting kalian tidak plagiat. Kalau memang mengambil dari seseorang, dari pengarang, tuliskan nama pengarangnya. Dilihat ini, penulisan paragrafnya banyak sekali yang tidak dispasi. Ini jangan dicontoh ya, ini tidak dispasi. Nah, itu halaman moto. Kemudian ada lagi halaman pengantar. Ibu ambilkan halaman pengantarnya yang lebih rapi. Nah, ini. Halaman pengantar ini ya. Halaman pengantar nih, penulisan isi dari halaman pengantar itu ucapan puji syukur. Nih, ucapan puji syukur bahwa karya tulis itu sudah selesai gitu ya. Kemudian ucapan terima kasih juga. Ini ucapan terima kasihnya banyak sekali. Ada berapa ini? Ada 6, 7 ya, ada 7. Yang pertama tentunya ucapan terima kasihnya kepada Kepala SMA Negeri 1 Mijajar, kemudian kepada pembimbing, kemudian kepada Bapak Ibu guru semuanya dan staf TU di SMA Negeri 1 Mijajar misalnya ya. Kemudian keluarga, siapa keluarga yang terdekat, mungkin orang tua dan sebagainya. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada pengusaha tempat kalian penelitian. Nah, kalau di sini Ibu Warsini sebagai pengusaha kecil, yaitu pengusaha kelanting itu tadi ya. Kemudian yang keenam bisa rekan-rekan kalian kelas 12 baik IPA maupun IPS. Kemudian yang ketujuh semua pihak ya, semua pihak. Mungkin pihak-pihak itu yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini ya. Nah, kemudian selesai Tumi Jajar September 2020, penyusunnya itu siapa. Nah, ini contoh dari kata pengantar. Nah,
Kemudian daftar isi. Setelah itu nanti ada daftar isinya ya. Daftar isinya kalian tuliskan di sini. Sebelum bab 1, daftar isinya itu judul ya. Kemudian halaman persetujuan, kemudian berikutnya halaman pengesahan, kata pengantar, moto, daftar isi, daftar lampiran, dan daftar gambar kalau ada. Kemudian halamannya dibuat Romawi ya, ini dibuat Romawi, ini yang halaman judul misalnya Romawi 1, halaman persetujuan Romawi 2, halamannya ya, sampai seterusnya. Kemudian kalau di lembaga kita seperti ini, bab satunya terdiri dari 7 ya. Banyak sekali kan? Yang pertama latar belakang masalah. Jadi kalau latar belakang masalah itu isinya nanti kalian tuliskan di situ alasan-alasan mengapa kalian mengambil masalah itu. Ya, alasannya apa saja kalian ungkapkan di situ. Paling tidak 3 paragraf ke atas lah ya, 3 paragraf atau 5. Karena kita masih penelitian masih sangat sederhana. 3 paragraf, 4 paragraf atau 5 paragraf lah. Karena kita masih proses belajar. Kemudian setelah latar belakang masalah, 1.2-nya identifikasi masalah. Apa sih maksudnya identifikasi masalah? Identifikasi berarti menentukan masalah-masalah yang ada di 1.1 ini, yang ada di latar belakang masalah. Kalian tentukan masalahnya, boleh masalahnya banyak ya, boleh 1, 2, 3, 4, 5, misalnya ada 5 masalah, kalian tuliskan di situ, di identifikasi masalah itu nanti. Nanti Ibu akan berikan contohnya ya. Kemudian pembatasan masalah, yang ketiga. Karena tadi identifikasi masalahnya misalnya ada 5, mungkin itu menurut kalian berat yang terlalu banyak, boleh kalian batasi. Misalnya kalian batasi hanya 3 masalah saja. Kalian ambil masalah itu, yang 3 itu diambil dari butir 1, butir 2, dan butir 3. Misalnya butir 4 dan butir 5 tidak kalian tulis semuanya ya, karena kalau terlalu luas nanti juga akan memakan waktu, mungkin memakan biaya, kemudian materinya harus dicari yang banyak gitu ya, maka itu perlu ada pembatasan gitu ya. Kemudian 1.4 perumusan masalah. Nah, jadi perumusan masalah ini diambil dari pembatasan masalah tadi. Kalau pembatasan masalah tadi ada 3 poin yang kalian ambil, yang kalian masukkan menjadi 1.3. Kemudian kalian rumuskan masalahnya dengan menggunakan kalimat pertanyaan misalnya ya. Nanti Ibu kasih contoh. Kemudian yang 1.5 tujuan observasi atau tujuan penelitian. Nah, pada 1.5 tujuan observasi atau tujuan penelitian ini kalian masih kalian ambil ya, kalian ambil dari 1.4. Dia saling berkaitan kok. Jadi 1.5 tujuan itu berkaitan dengan 1.4 perumusan masalah. Apa yang menjadi tujuan pada 1.5 ini diambil dari perumusan masalah kalian itu tadi. Tujuan 1 itu perumusan masalah 1 gitu ya. Kemudian tujuan ini ada iklan. Diambil dari tujuan tadi ya. Tujuan rumusan 1 berarti tujuannya 1 ya. Tujuan 2 diambil dari perumusan masalah 2, tujuan 3 diambil dari perumusan masalah 3. Kemudian manfaat penelitian atau manfaat observasi yang ke-6, 1.6. Kemudian 1.7-nya ruang lingkup observasi. Ya, ruang lingkup apa saja nanti? Mungkin ada objek penelitian, subjek penelitian, tahun penelitian. Nah, nanti kita lihat contoh ya. Kemudian bab 2. Bab 2. Tinjauan pustaka atau tadi landasan teori atau kajian teori. Nah, ini mungkin definisi atau pengertian, karena tadi dia mau berkelanting, tentunya pengertian kelanting itu apa, asal mula kelanting, pengertian produksi, kemudian pengertian ekonomi, bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Berarti
semua materi-materi, semua yang berkaitan dengan masalah itu dicari teorinya. Kemudian dituliskan di bab 2. Ya. Kemudian bab 3 metodologi atau metode penelitian. Di sini metode penelitian, 3.1 metode penelitiannya apa, kemudian 3.2 kalau mau dikasih teknik pengumpulan data juga boleh. Kalau tidak apa-apa, kalian sudah kuliah, sudah S1 ya, itu membuat skripsi. S1 itu namanya skripsi, nanti kalau sudah S2 namanya tesis ya. S3 BDA masih penelitian yang atau observasi yang masih sederhana. Kemudian bab 4 tadi pembahasan dan hasil penelitian ya. Ini hasil penelitian. Kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan, 5.2 saran, kemudian daftar pustaka tadi apa, lampiran atau gambar-gambar kalau mau dimasukkan. Nah, itu sistematika atau aturan-aturan dalam penulisan karya ilmiah ya. Bagaimana? Paham atau masih bingung? Memang mungkin di awal-awal ya bisa jadi kita masih bingung ya karena kita belum membuat contoh. Biasanya kita akan muncul pertanyaan apabila kita sudah mengerjakan atau sudah melihat contoh atau kita sudah diberikan tugas. Biasanya muncul pertanyaan. Kemudian untuk lebih lengkapnya agar kalian paham, Ibu akan menyampaikan contoh, memberikan contohnya nih dari bab 1 ya. Kalau yang sebelum bab 1 kan tadi nih contohnya. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya alasan-alasan mengapa kita memilih masalah tersebut. Karena tadi proses produksi clanting tentunya alasan-alasan mengapa kelompok ini memilih clanting sebagai karya tulis mereka. Dan memang benarkah bahwa clanting itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat? Nah, perlu kalian tuliskan di sini alasan-alasan kalian itu mengambil masalah tersebut ya. Nah, ini dia ada 3 paragraf ya. Kan minimal, dia diambil minimal. Kalau mau banyak berapa halaman juga tidak apa-apa ya. Kemudian yang 1.2 identifikasi masalah. Identifikasi tadi bahwa kalian harus menentukan masalah-masalah ya yang diambil dari latar belakang masalah. Nah, ini 1.2 identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Nah, ini masalahnya dia menentukan ada 4 nih. 1.2.1 bahan dan alat membuat clanting. 1.2.2 proses pembuatan clanting. Kemudian yang ketiga 1.2.3 produksi clanting dapat menunjang perekonomian masyarakat. 1.2.4 kelebihan dan kekurangan industri clanting ini. Nah, ini identifikasi masalahnya, kelompok ini menentukan 4 masalah. Ya, apakah pada 1.3 keempat masalah ini akan dibahas semua? Kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat 1.3 pembatasan masalah. Nah, kemungkinan karena identifikasi masalahnya ada 4, nah mereka mengambil 3 saja dari masalah tadi. Ya, jadi pembatasan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini ya, mereka mengambil 3 nih. 1.3.1-nya apa bahan dan alat membuat clanting. Berarti mereka mengambil identifikasi masalah yang ke-1 ya kan. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pembuatan clanting. Nah, karena judulnya tadi produksi, otomatis produksi itu harus ada bagaimana langkah ya atau cara-cara. Bagaimana proses itu harus ada pada karya tulis ini ya karena berkaitan dengan judulnya tadi produksi clanting. Nah, berarti harus ada proses pembuatan clanting itu sendiri. Kemudian
1.3.3-nya bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena di judul tadi produksi klanting. Nah, produksi klanting ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Bagaimana caranya meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut dengan produksi klanting? Nanti akan dibahas mereka pada karya tulis ini atau pada penelitian ini, ya. Kemudian 1.4 ini perumusan masalah. Nah, ini perumusan masalah ini tentunya berkaitan dengan 1.3 tadi. Perumusan masalah pada penelitian ini 1.4-nya apakah bahan dan alat pembuatan klanting, bagaimana proses pembuatan klanting, dan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi ada 3 ya, sama dengan pembatasan masalah. Kemudian dilihat lagi tujuan observasi atau tujuan penelitian. Lihat nih, tujuan penelitian 1 letaknya di 1.5.1 untuk mengetahui bahan dan alat pembuatan klanting. Coba kalian, nah ini dilihat, ini kan berarti tujuan 1 berkaitan dengan perumusan 1, nih. Tujuan 2 untuk mengetahui proses pembuatan klanting. Tujuan 2 ini berkaitan dengan perumusan 2. Tujuan 3 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berkaitan dengan perumusan masalah 3. Nah, jadi dia balance atau sesuai kan? Tujuan 1 berkaitan dengan perumusan masalah 1. Tujuan 2 harus berkaitan dengan perumusan masalah 2. Kemudian tujuan 3 harus berkaitan dengan perumusan masalah 3. Nah, paham ya? Coba dipahami dulu. Ibu sambil tarik nafas. Ya. Kemudian 1.6. 1.6 ini manfaat observasi atau manfaat penelitian. Tentunya yang kalian tuliskan di sini di luar dari tujuan observasi ini. Apapun yang kalian tulis yang berkaitan. Misalnya ini dituliskan, karya tulis dari hasil observasi ini diharapkan mampu. Atau karya tulis ini bermanfaat untuk, gitu ya. 1.6.1 mengembangkan kemandirian dalam berusaha. Pasti ya. Kemudian yang ke 1.6.2 memberikan inspirasi untuk tumbuh kembangnya jiwa wirausaha. Kemudian 1.6.3 menyediakan dan membuka lapangan kerja baru. Nah, ini tentunya kalau kita membuka produksi ini akan menarik karyawan ya atau tenaga kerja. Nah, jadi itu membuka lapangan pekerjaan berarti kan. Kemudian 1.6.4 membuka ruang bagi tumbuhnya usaha. Nah, itulah kelompok ini menyebutkan 4 manfaat dari observasi atau penelitian mereka. Oh, ada yang kelima, membantu masyarakat dalam perekonomian dan seterusnya, melestarikan makanan khas daerah. Melestarikan makanan khas daerah. Betul nggak? Klanting khas daerah ya. Daerah Jawa ya, suku Jawa itu. Yang memproduksi klanting itu daerah khas Jawa. Kalau di Sumatera tidak ada ya. Kalau di Sumatera itu pempek becuko namanya. Beda-beda kita. Kalau di Jawa mungkin ada klanting, kalau di Sumatera Selatan ada empek-empek dan sebagainya. Kalau di Lampung ada seruit. Nah, itu terserah kalian nanti mau buat penelitian apa gitu, mau meneliti masakan juga boleh, khas juga boleh. Mau meneliti tentang tumbuhan juga boleh, tidak masalah. Nanti ya kalian tentukan sendiri kalian mau memilih apa materi atau masalah yang akan kalian angkat, masalah di masyarakat dan sebagainya, itu boleh semua. Kemudian masih di bab 1, terakhir ini 1.7 ya, ruang lingkup observasi. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Berdasarkan latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, kami membahas masalah tersebut dengan ruang lingkup. Di sini ada objek observasi, objeknya klanting ya, karena dia tadi produksi klanting. Kemudian subjek observasinya tentunya pemilik
atau yang mempunyai usaha industri clanting itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu Warsini namanya. Tempatnya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Tumijaja, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lama observasinya, kalau di sini dituliskan 1 hari, tapi tidak harus 1 hari, tidak wajib 1 hari, boleh 1 hari, 2 hari, 3 hari, selesainya ya. Kemudian waktu observasinya karena dia pasti 1 hari, yaitu di sini ada tanggalnya 9 Maret 2020. Kemudian tahun observasinya tahun kemarin 2020. Jadi penulisan karya ilmiah contoh ini masih hangat ya. Masih hangat, baru kemarin baru selesai ujian mereka, baru selesai ujian karya tulis. Ya, Ibu buatkan contoh di sini. Kemudian, nah itu selesai bab 1 ya. Nah, ini selesai bab 1, kita lanjut ke bab 2. Ini contoh bab 2. Masih ingat tadi bab 2 itu apa isinya? Bab 2, tinjauan pustaka atau landasan teori atau kajian teori. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya banyak. Ya, itu namanya sinonim. Tahu maksudnya sinonim, masih ingat? Sinonim makna yang berbeda-beda, katanya yang berbeda-beda tapi dalam satu makna, masih dalam aluran satu makna. Contoh di sini ada tinjauan pustaka, kemudian ada landasan teori, atau ada kajian teori. Itu namanya sinonim. Istilah dalam bahasa Indonesia itu banyak. Kemudian bab 2 landasan teori atau kajian pustaka tadi. Nah, di sini yang berkaitan dengan judul tentunya ya, yang berkaitan dengan masalah. Ada 2.1, ada pengertian clanting itu apa, kemudian ada asal mula clanting, nih 2.2, 2.3-nya pengertian industri, karena itu tadi untuk meningkatkan industri, kemudian macam-macam jenis produksi, ya, ini tuliskan di sini, ini materinya banyak nih, produksi, ada produksi agraris, produksi industri, produksi perdagangan, kemudian ada produksi jasa. Karena tadi kan produksi clanting, jadi harus tahu pengertian produksi itu apa. Kemudian tujuan produksi, tujuan memproduksi, di sini masuk di kajian teorinya. Kemudian pengertian ekonomi masyarakat itu apa di 2.4. Kemudian baru bab 3. Nah, materinya kalau kalian banyak lebih baik ya, semuanya, tapi harus yang berkaitan dengan masalah yang kalian bahas. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini diambil nih 3.1 ya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan karya tulis ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini metode yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. Nah, ya, apa adanya karena ini hasil observasi, mereka wawancara ya. Observasi, teknik pengumpulan datanya nih ada teknik pengumpulan data 3.2, ada observasi, mereka mengamati langsung dan mereka membuat dokumentasi, wawancara juga ya dengan pemilik atau pengusaha dari clanting itu sendiri. Kemudian ada studi pustaka. Jadi ada 3 mereka teknik pengumpulan datanya. Oh, 4, ada 4. Ada 4 ya, Ibu sorot lagi dari atas. Pertama, teknik pengumpulan datanya ada observasi, dijelaskan observasi itu. Kemudian ada wawancara, di sini juga ada penjelasannya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada studi pustaka. Studi pustaka dijelaskan di sini. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau memperoleh informasi lebih dari melalui internet bisa, buku dan sebagainya, dari kamus besar dan sebagainya ya. Kemudian 3.2.4 ada dokumentasi. Dokumentasinya tentunya pengumpulan dengan menyimpan informasinya, melalui mengambil dengan cara mengambil foto, observasi dan sebagainya.
Itu bab 3. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Hasilnya, pembahasan dan hasil juga boleh. Ini 4-1 hasilnya duluan ya, nggak apa-apa. Kalau di sini hasilnya dulu dituliskan di sini. Hasil dari penelitian kalian ya, baru dibahas di sini 4.2. 4.2 ini sudah pembahasannya nih. Nah, ini kalian baca sendiri pembahasannya. Ini Ibu kasih waktu berapa menit kalian baca nih. Ini pembahasannya ya. Ada tabelnya juga. Kemudian terus ini masih pembahasannya. Oh ya, karena tadi kan pembahasan ini berkaitan dengan perumusan masalahnya. Kalau tadi perumusan masalah mereka kelompok ini ada 3, maka dalam pembahasan dalam hasilnya ini juga dia merangkum dari ketiga perumusan masalah tadi. Kemudian pembahasannya mereka membahas tiga hal yang ada di perumusan masalah tadi. Ini saling berkaitan ya, jangan menyimpang. Nah, tadi kan permasalahan perumusan masalahnya itu kan bahan dan alat, maka itu di sini dibahas bahan dan alat, bahannya apa gitu ya. Nah ini bahannya apa? Ini dalam kolom ini bahan-bahan dalam membuat planting itu sendiri. Ini bahannya nih ada singkong, ada garam, ada ketumbar, ada bawang putih, ada minyak, ada air. Nah itu termasuk bahan dan bumbu. Kemudian alatnya. Nah ini alat. Nah, jadi pembahasan 1 ini menjawab perumusan masalah 1. Ingat, jangan lupa ya. Pembahasan 1 harus menjawab perumusan masalah 1 ya. Kemudian pembahasan kedua menjawab perumusan masalah yang kedua. Nah, perumusan masalah yang kedua tadi bagaimana proses pembuatan clanting. Nah, maka itu dibahas di sini. Dibahas di sini proses pembuatan clanting. Nah, dari mana kalian mendapatkan cara proses pembuatan clanting ini? Tentunya kalian sudah observasi tadi di pemilik usaha clanting itu Bapak dan Ibu Warsini ya tentunya. Nah, di sini ada 8 ya, ada 8 cara. Terus caranya satu-satu sebutkan. 9, 10, 11, 12, wah banyak caranya, ada 17 cara. Sampai bungkus clanting ke dalam plastik. Nah, ini sampai kemasan berarti ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, jadi pembahasan yang ketiga ini menjawab tadi perumusan masalah yang ketiga. Nah, ini kan berkaitan. Jangan simpang siur. Jadi harus satu persatu kita bahas. Nah, ini banyak ini meningkatkan ekonomi masyarakat itu dari bagaimana caranya. Nah, banyak ya. Ada berapa lembar ini? Nah, baru kita ke bab 5. Bab 5 itu kesimpulan dan saran. Ini kesimpulannya nih. Pada bagian kesimpulan, kalian menyimpulkan atau meringkas dari perumusan masalahnya, dari masalah-masalahnya ya. Dari tiga materi, tiga masalah tadi kalian simpulkan. Kemudian saran-saran 5.2 saran. Kalau ini sarannya Ibu suruh rinci ya. Saran-saran kemarin ini saran pada produsen clanting. Karena ini saran Ibu suruh rinci satu persatu. Yang pertama 5.2.1 saran pada produsen clanting atau yang memproduksi clanting ya. Ibu pegel nih. Nah, ini saran untuk produsen clanting nih banyak nih, ada satu, ini satu ya, ini 2, ini 3. Kemudian saran juga untuk 5.2.2-nya saran pada konsumen. Nih, saran pada konsumennya apa? Sebenarnya kalau di sini kan sarannya hanya 2 nih. Sebenarnya boleh ditambah. Ini kan saran pada produsen, kemudian saran pada konsumen ya kan, saran pada
apa ya? Ada lagi tidak? Pemerintah ya, pemerintah atau pemerintah daerah. Misalnya dengan adanya produksi clanting itu ya mungkin dipatenkan gitu kan agar masyarakat itu lebih meningkatkan perekonomiannya dipatenkan melalui pemerintah daerah juga bisa. Itu saran yang lebih luas itu ya, saran yang lebih umum. Nah, itu sudah saran ya. Kemudian daftar pustaka. Nih, daftar pustakanya. Ini mereka banyak mengambil ini dari YouTube, dari internet ya, dari ini semuanya ada alamatnya. Jadi kalau kalian mengambil dari Google, itu alamatnya harus lengkap di situ ya. Ini HTTP berapa, tentang apa, ini tuliskan di sini. Ini banyak nih contohnya ya. Nah, itu kalau diambil dari Google, alamatnya harus lengkap. Kemudian apabila materi itu kalian ambil studi pustakanya dari buku, ini contoh penulisannya nih. Jadi buku itu dikarang oleh, ini ada tulisnya Bapak Paijo MPD dan kawan-kawan, ini tahunnya, judul buku, pedoman penulisan karya tulis SMA Negeri 1 Tumi Jajar, tempatnya Kabupaten Tulang Bawang Barat, halaman 1 sampai 26. Nah itu. Jadi sampai di sini materi kita ya, materi kita untuk sampai di daftar pustaka. Nah, ini juga ada contoh lampiran nih. Lampirannya berupa gambar. Nah, ini gambar ya, gambar ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Oh, gambarnya. Nah, ini lampiran gambar. Tentunya gambar yang sesuai ya, gambarnya juga diurut. Kalau gambarnya dimulai dari proses tadi, kan proses yang pertama mungkin mengupas singkong gitu ya, mengupas ini kan, ini singkong sudah bersih nih, kemudian dikukus. Pertama singkong diambil atau singkong dibeli, kemudian singkong dibersihkan. Setelah singkong dibersihkan, singkong itu dikukus nih. Ini mereka mengambilnya dari awal, tidak dari awal maksudnya, dari setelah pengukusan ya. Tahu mengukus? Tanya sama ibumu ya kalau nggak tahu ya. Kemudian habis dikukus, penumbukan, ditumbuk tuh ada alunya untuk numbuknya. Kemudian ini caranya, pokoknya dipoto deh semua proses kegiatan karena kalian proses produksi itu harus ada dokumentasi yang berupa gambar-gambar. Nah ini, setelah dilembutkan, planting dicetak dengan alat, harus punya alat tadi. Kemudian lagi, selesai ya. Nah, jadi itu lampiran-lampiran gambar ya. Nah, demikian materi tentang karya tulis ilmiah. Ibu harapkan kalian dapat memahaminya agar kalian nanti apabila Ibu tugaskan untuk membuat karya tulis ilmiah, kalian sudah bisa. Ya, kalau masih bingung, kalian bisa membuka ulang video ini atau bisa mencari contoh-contoh kakak kelasmu yang lalu. Contoh-contoh itu banyak ada di perpustakaan sekolah ya, perpustakaan SMA Negeri 1 Tumi Jajar tentunya. Karena kita mengikuti aturan-aturan penulisan karya ilmiah yang sudah ditetapkan di lembaga kita masing-masing gitu ya. Jadi nanti seandainya kalian sudah kuliah, kalian ditugaskan membuat karya tulis ilmiah, mungkin agak beda sedikit ya. Karena kalau di SMA ini kan masih sangat dasar, kalian tuh hanya belajar bagaimana membuat karya tulis ilmiah yang masih bersifat sangat sederhana gitu kan. Ya, mungkin nanti aturannya mungkin beda yang ditetapkan kampus kalian masing-masing, itu jangan kaget gitu kan. Karena sistematika penulisan karya ilmiah itu relatif ya, relatif lembaga menentukan gitu kan. Tapi pada dasarnya atau pada umumnya sama. Ada lima bab ya, ada 5 bab. Sebelum bab 1, 2, 3, 4, 5 juga ada halaman tadi, ada halaman judul, ada halaman persembahan dan sebagainya. Demikian materi Ibu.
Ibu harapkan kalian memahami dengan baik ya. Materi ini sangat bermanfaat kelas bagi kelas 11 memang ada materinya di kelas 11 semester 2 ini, tapi juga tidak kalah pentingnya materi ini juga sangat bermanfaat untuk siswa kelas 12 yang akan mengakhiri pendidikannya di SMA Negeri 1 Tumi Jajar. Itu untuk kalau kelas 12 itu digunakan untuk penajaman materi ya, penajaman materi karena ujian kita sudah dekat. Kalau sekarang zaman Covid kemungkinan tidak ada ujian ya, tidak ada ujian nasional, tapi tetap ada latihan ujian nasional itu nanti untuk mengisi nilai rapot kalian semester 6. Kemudian itu setelah latihan ujian nasional, ujian sekolah, lulus ya, lulus atau latihan ujian sekolah, kemungkinan kita minggu depan. Kemudian setelah lulus nanti ujian sekolah ya, ujian sekolah. Setelah ujian sekolah mungkin nanti ada ujian praktek bahasa Indonesia maupun mapel-mapel yang lain. Harapan Ibu, materi ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk kelas 11 tapi sangat bermanfaat juga untuk kelas 12 dan untuk penajaman materi agar lebih tajam dan kalian bisa mendapatkan nilai baik ya, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Demikian saja Ibu akhiri dan sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan atau ada materi-materi yang mungkin Ibu sampaikan keliru ya. Mohon kritik dan sarannya dari kalian ya. Ibu mohon kritik dan sarannya agar materi kita dan kalian lebih baik ya. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, oke?